kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Mungkin habis pelantikan Bapak sendiri gue harap mau komentar gitu. Bapak udah lihat mobilnya Pak Prabowo belum yang mau? Udah, keren. Keren ya Mbak, cocok Indonesia satu ya Mbak. Keren. Mbak, tadi kan dalam pidatonya Pak Prabowo juga menyinggung soal sembada, kemudian yang tidak mengandalkan keluarga. Menurut Mbak Puan pesan-pesannya cukup relevan Pak? Ya, apa yang disampaikan tadi, semangatnya, kemudian cita-citanya tentu saja harus kita apresiasi dan kita dukung bersama, bahwa membangun Indonesia itu tidak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus bergotong royong, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo, bahwa mari kita bersatu dalam membangun Indonesia, dan marilah kita bersatu dalam kesantunan, kerukunan. Apa yang sudah lalu terjadi dalam pertandingan di pemilu, sebaiknya sekarang kita segera bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bahkan Pak Prabowo sama Bu Mega dijadwalkan mau bertemu, katanya sebelum pelantikan, tapi ini sudah pelantikan tapi belum bertemu. Itu kira-kira kenapa ya Mbak? Insya Allah segera akan bertemu. Silaturahmi itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan. Kebetulan Ibu Mega tadi menyampaikan salamnya kepada Pak Prabowo, sudah saya sampaikan, mohon maaf, mengucapkan selamat atas pelantikannya, dan kurang sehat karena perjalanan jauh yang beliau lakukan beberapa waktu lalu. Namun tentu saja silaturahmi dan niat untuk bertemu sebagai anak bangsa, sebagai tokoh bangsa akan selalu ada, dan kita cari waktu yang tepat untuk bisa adanya pertemuan tersebut. Artinya kehadiran Mbak Puan sendiri sudah mewakili Bu Mega dan juga PDIP ya Mbak ya? Saya sebagai Ketua DPR tentu saja juga mewakili keluarga Ibu Mega, juga PDI Perjuangan. Mbak tadi mungkin diskusi juga sama Pak Anies juga di dalam. Terus ini ngobrol apa aja sih Mbak, bertahu juga? Bahwa silaturahmi harus terus dilakukan, dan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang baik. Penetapan pimpinan AKD itu besok atau di Rabu? Setelah kita mendengarkan pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, setelah itu kita akan teruskan dengan pengumuman Komisi dan AKD di DPR, menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Mbak Puan, Pak Aswar Anas jadi nggak sih masuk ke kabinet Pak Prabowo jadi Menpan RB? Itu udah ada restu dari DPP mungkin Mbak? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Berarti Pak Aswar, izin penegasan, berarti Pak Aswar Anas tidak direstui begitu maksudnya masuk ke kabinet atau seperti apa? Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet, bekerja sama, saling mendukung, itu tidak perlu juga harus dalam kabinet. Pak BG tidak merepresentasikan PDIP kah? Mbak, meskipun bukan kader kan, tapi dirasa cukup dekat begitu profilnya dengan PDIP. Pak BG masuk dalam profesional. Berarti tidak masuknya kader PDIP ini memang sudah menjadi arahan dari Ibu Ketum atau Nanti akan ada pengumuman resmi, namun posisi selanjutnya kita akan mendukung Pak Prabowo di pemerintahan dan di parlemen. Tapi meskipun tidak ada di pemerintahan, pertemuan itu tetap berlangsung. Pasti. Dan makna pertemuan itu nanti pertemuan mana apa gitu? Ya, maknanya bagaimana kemudian berdiskusi dalam membangun bangsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa itu harus bergotong royong dan bersatu. Siapapun dia, apakah pemimpin, apakah bangsa. Berarti PDIP siap check and balances ya Mbak? Karena tidak menempatkan kadernya di kabinet Pak Prabowo, sudah diindikasi. Yang terbaik untuk Indonesia. Ya, makasih. Makasih Mbak Puan. Makasih ya Mbak. Sedikit Mbak, mungkin habis pelantikan Mbak Puan sendiri gue harap mau komentar gitu.
Bang, Bapak udah lihat mobilnya Pak Bowo belum yang mau? Udah, Bagus keren, ya Mbak? Keren ya Mbak? Keren. Cocok Indonesia satu ya Mbak? keren. Mbak, tadi kan dalam pidatonya Pak Prabowo juga menyinggung soal sembada, kemudian yang tidak mengandalkan keluarga. Menurut Mbak Puan pesan-pesannya cukup relevan Pak? Ya, apa yang disampaikan tadi, semangatnya, kemudian cita-citanya tentu saja harus kita apresiasi dan kita dukung bersama bahwa membangun Indonesia itu tidak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus bergotong royong seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo bahwa mari kita bersatu Jangan didorong. dalam membangun Indonesia dan marilah kita bersatu dalam kesantunan, kerukunan apa yang sudah lalu terjadi dalam pertandingan di pemilu. Sebaiknya sekarang kita segera bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mbak, sebelumnya kan Pak Prabowo sama Bu Mega dijalurkan mau bertemu, katanya sebelum pelantikan, tapi ini sudah pelantikan tapi belum bertemu. Itu kira-kira kenapa ya Mbak? Insya Allah segera akan bertemu. Silaturahmi itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan. Kebetulan Ibu Mega tadi menyampaikan salamnya kepada Pak Prabowo, sudah saya sampaikan, mohon maaf, mengucapkan selamat atas pelantikannya dan kurang sehat karena perjalanan jauh yang beliau lakukan beberapa waktu lalu. Namun tentu saja silaturahmi dan niat untuk bertemu sebagai anak bangsa, sebagai tokoh bangsa akan selalu ada dan kita cari waktu yang tepat untuk bisa adanya pertemuan tersebut. Artinya kehadiran Mbak Puan sendiri sudah mewakili Bu Mega dan juga PDIP ya Mbak ya? Saya sebagai Ketua DPR tentu saja juga mewakili keluarga Ibu Mega, juga PDI Perjuangan. Mbak tadi mungkin diskusi juga sama Pak Anies juga di dalam. Terus ini ngobrol apa aja sih Mbak bertahu juga? Bahwa silaturahmi harus terus dilakukan dan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang lain. Penetapan pimpinan AKD itu besok atau di Rabu? Setelah kita mendengarkan pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, setelah itu kita akan teruskan dengan pengumuman Komisi dan AKD di DPR menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Mbak Puan, Pak Aswaranas jadi nggak sih masuk ke kabinet Pak Prabowo jadi Menpan RB? Itu udah ada restu dari DPP mungkin Mbak? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Berarti Pak Aswaranas, izin penegasan berarti Pak Aswaranas tidak direstui begitu maksudnya masuk ke kabinet atau seperti apa? Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet, bekerja sama, saling mendukung itu tidak perlu juga harus dalam kabinet. Pak BG tidak merepresentasikan PDIP kah? Mbak, meskipun bukan kader kan tapi dirasa cukup dekat begitu profilnya dengan PDIP. Pak BG masuk dalam profesional. Berarti tidak masuknya kader PDIP ini memang sudah menjadi arahan dari Ibu Ketum atau Nanti akan ada pengumuman resmi, namun posisi selanjutnya kita akan mendukung Pak Prabowo di pemerintahan dan di parlemen. Tapi meskipun tidak ada di pemerintahan, pertemuan itu tetap berlangsung dan Pasti. makna pertemuan itu nanti pertemuan mana singkat gitu? gitu. Ya maknanya bagaimana kemudian berdiskusi dalam membangun bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa membangun bangsa itu harus bergotong royong dan bersatu. Siapapun dia, apakah pemimpin, apakah bangsa. Berarti PDIP siap check and balances ya Mbak? Karena tidak menempatkan kadernya di kabinet Pak Prabowo sudah di Yang terbaik untuk Indonesia. Ya, makasih. Makasih Mbak Puan.